Beliau bukan mojangnya, sumpah. Artinya jabatan Allah yang menentukan, tapi minimalnya kita bantu UKM. Kedua, harus mampu memberikan solusi. Yang ketiga, merealisasikan mimpi-mimpinya. Akhirnya mimpi jadi kenyataan, makan sate domba Garut yang saya tidak bermaksud mengecilkan sate domba yang lain, tapi tiap orang kan seleranya beda ya. Ini nggak tahu nih ramuannya dari mana, yang jelas sate domba kelas mini berat ini ada yang beda, dari baunya, dari rasanya tuh saya nggak ngerti, nggak tahu pakai apa gitu kan, ayam jampe-jampe atau itu Ayudi kumaha gitu kan. Ayudi Ya, kumaha ya bisa gini kok rasa teh kumaha. jadi ini sate resep dari almarhum ibu. Jadi pengolahannya itu ada metodenya. Salah satunya kenapa bisa lembut itu di bagian-bagian keras kayak uratnya itu ditilet, diambil. Jadi ini asli pure daging murni tanpa pengolahan pakai, misalnya kalau yang lain pingin cook itu pakai apa, pepaya, terus ada yang dihancurin juga seratnya. Kalau ini nggak murni. Oh, ini murni Ini. Tuh, saya mah suka yang agak ada lemaknya. Iya. Selap aja ya. Ini yang bikin kangen tuh ini. Saya udah lama nggak pernah kesini, malu. Beliau ini adalah selain pengusaha batu akik nomor 1 di Indonesia, bukan Jawa Barat. Nomor 1 batu akik tuh dulu tuh yang Asia Afrika, ketika para presiden, para kepala negara datang ke Indonesia, ke Bandung ya, konvensi, mereka mendapatkan cuma-cuma. Kan orang mah ada yang proyek apa nggak, ini cuma-cuma. Saya saksinya, karena saya yang waktu itu juga mendampingi ke sana. Jadi beliaulah yang memberikan batu akik kepada semua kepala negara yang datang di Asia Afrika. Betul. Dan niatnya apa? Satu, biar negara di luar dunia mengetahui bahwa Garut itu ada. Garut punya potensi, dan Garut salah satu potensinya adalah batu akik. Selain nama Garut, Dodo, Jaket Garut, dan yang lain-lain gitu ya. Saya penasaran kenapa sih Ayudi bisa kepikiran begitu. Ternyata sudah terasa, Kang Yudi ini yang dua sendiri sudah terasa pola pikirnya demikian, kecintaan kepada Garut demikian, karena sebuah lomba yang namanya Mojang Jajaka. Beliau bukan mojangnya, sumpah. Tapi adalah Jajaka Garut. Kenapa saya ngomong demikian? Karena Jajaka Garut beda dengan lomba modeling. Kalau modeling, mohon maaf, itu juga bagus, ada cuman fashion show, fotogenik. Nah, kalau Jajaka itu ilmunya diguar, dicari. Nah, beliau mau nggak mau, kalau nggak pinter nggak bakal jadi juara, gitu kan. Jadi ada beberapa, salah satunya dari sisi keilmuan beliau dapet. Jadi pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang wisata, wow, biasa. Saya aja kagum ketika beliau punya impian tentang Situ Bagenit. Semuanya, kamu kerja Situ Bagenit, koyonglah kapayun nih, Mas. Situ Bagenit kapayun teh kedah panginten diuikeun deui alamna janten kedah sapertos kapungkur sata acan reksak ayeuna. Di antawisna panginten pendangkalan ayeuna teh kedah dinormalisasi deui nya. Bagenit teh kedah naon caina teh kedah sae kepados engke tiasa dianggo pariwisata oge upami sae gitu. Nah, Ayudi kan itu upami pendangkalan di keduk taneuhna kira-kira manfaatna punya gambaran tong dibuang didamelkeun pulau-pulau tah sae. Damelkeun pulau-pulau tah upami tos janten pulau-pulau tah eta biasa dianggo tempat wisata, hotel, resort, restoran, segala rugi ya. Upami caina oge tos sae biasa dianggo water spot sae eta. Betul. Tah kemah kapayun teh Bagenit teh kengeng di benteng. Kadah nama di nganggo pagar ku tanaman, ku awinya, nu saya sapertos kayu anu biasa itu biasa dimanfaatkeun ke masyarakat.
di damel resort nah kata tina bambunya, Tina bambu tina auri kan saya. luar biasa. Jadi sangat alami sekali karena memang Garut ini irut orang banyak nine. Jadi kalau misalnya Garut mau dibikin seperti Bandung dengan tembok-tembok dan segala macam, dia bukan Garut jadinya akhirnya Bandung KW. Oh, Ya kan kalau mau bikin Garut, ya Garut yang asli-aslinya itu akan Garut. Karena kita ambil contoh ada satu tempat wisata orang Jakarta semua pengen ke sana semua, padahal dia hanya mempertahankan keaslian alamnya, keaslian kehidupannya. Ini berpikir ke arah sana ya. kanggo abdi mah panginten Garut teh sepuh. Betul. Kanggo abdi mah sepuh nu kahiji mah ibu sareng rama anu ngandung sareng nu ngayuga. Betul. Kadua guru anu tos ngarobi akhlak abdi dina teterang jantan terang nu katiluna Garut. Garut anu tos masihan udarana cairna da kapungkur mah cair teh tina sumur abdi teh. Upami hoyong teh can aya ayeuna merek-merek air mineral kapungkur mah. Kelas panginten panon poena. Jantan panginten upami ayeuna idealisme na kadinya tangtos anu aya di Garut teh potensi-potensi di Garut teh salarasna mah upami Bandung mah saurna diciptakeun ku Allah menuju Allah tersenyum, upami Garut mah diciptakeun Allahna menuju bahagia. Menuju bahagia. Ya. Jantan idealisme nya ka Garut teh nya ka Garut teh panginten eta modal supados biasa berpikir bagaimana mengolah potensi-potensi anu di Garut teh jantan manfaat kanggo sadayana gitu. Dan yang menarik lagi biasanya orang kan bikin spanduk hanya kebetulan beliau juga diminta oleh beberapa orang untuk mencalonkan. Biasanya spanduknya kan cuman begitu doang, calon wakil calon Bupati Garut, calon apa gitu kan. Nah beliau saya sempat dapat informasi beliau pegang barang-barang yang berkaitan dengan produk UKM Garut. Ya. Jadi saya sih sempat berpikir, wah ini keren nih, ini berarti ada manfaat. Artinya soal jabatan Allah yang menentukan, tapi minimalnya kita bantu UKM masyarakat dengan promosi. Ini yang luar biasa. Tapi itu pandangan saya nggak tahu nih. Ini itu maksudnya apa sih bikin begitu? Jadi apapun yang kita lakukan mudah-mudahan sekecil apapun bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi ketika kita melangkah keluar dari rumah pun dengan niatan untuk kebaikan, jadi mudah-mudahan minimal ada nilai manfaat walaupun sekecil apapun. Dengan bikin baligo contohnya memang ada tujuan kita ingin selain kita ingin menaikkan popularitas dan elektabilitas, kita juga ingin meningkatkan nilai promosi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Garut. Itu termasuk pariwisata, termasuk juga UMKM Garut. Alhamdulillah kelihatannya memang manusia-manusianya sangat inovatif. Ya, tinggal keberpihakan dari pemangku kebijakan. Bisa menciptakan regulasi, stimulan yang tepat ya. Kuncinya harus mampu mengidentifikasi. Itu yang kedua harus mampu memberikan solusi. Yang ketiga memberikan keberpihakan. Sehingga pelaku-pelaku usaha masyarakat ataupun masyarakat Kabupaten Garut ini tidak menemui jalan buntu, tapi mampu merealisasikan mimpi-mimpinya dengan dukungan termasuk Adiki juga. Kenapa bosan sama saya? Adiki kan, iya termasuk Adiki. Tapi itu harus diulang tuh. Jadi Garut teh kadieu. Garut itu harus dilakukan oleh 3 hal tadi namanya kan punten. Nah, tadi sampaikan. Yang pertama harus mengidentifikasi permasalahan. Jelaskan identifikasi. Artinya banyak sekali calon-calon bupati, calon punten ya, ini calon gubernur, bahkan mungkin calon yang lainnya itu hanya sekedar ingin menjadi kepala daerah, tapi tidak memahami tentang apa yang ada di daerah dan apa yang seharusnya dilakukan di daerah. Minimal memiliki embrio solusi sebagai bagian daripada penyusunan visi misi. Jadi tadi pertama mengidentifikasi permasalahan itu gitu kan. Yang kedua melakukan regulasi, dan yang ketiga memberikan keberpihakan terhadap masyarakat Kabupaten Garut, keberpihakannya. Jadi, makanya bohong kalau misalnya ada keberpihakan tanpa melalui regulasi dan
identifikasi baik itu permasalahannya, baik itu potensi unggulannya, itu harus tahu dulu, harus paham dulu mau dikemanakan. Setelah itu baru dirapatkan, dibicarakan dengan DPR untuk membuat regulasi yang tepat. Iya. Jadi kunci keberhasilan itu balik lagi juga ada 3 juga. Yang pertama adalah pembiayaan. Ya, Itu bagian yang utama. ya. Yang kedua legalisasi aturan. Yang ketiga legitimasi dukungan. Jadi ketiga unsur ini ya harus terukur juga untuk menyukseskan program-program kerja dari pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Garut gitu. Mudah-mudahan lah Ayudi bisa lancar dan sukses dalam perjalanan pilkadanya di Garut. Amin. Kalau tidak dapat wakil, minimal dapat calon bupati yang tepat, supaya Garut yang sudah luar biasa ini bisa diarahkan, bisa dibuatkan regulasi yang tepat, dan banyak hal supaya Garut bisa menjadi sesuatu yang semakin tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Garut, khususnya Indonesia bahkan dunia. Ya, luar biasa Garut hebat. Kita Batu Garut. Alhamdulillah masih Jagi ini batu terbaik di Indonesia. Yang dan ieu teh panginten batu Garut kedah di batu pangsayana Garut teh kedah di Garut gitu ah. Ya iya. Nah, ini bukan saya tahu, tapi biar Ayudi yang bicara. Batu Garut ini sudah banyak dipakai, salah satunya sama artis-artis siapa aja. Soer. Jadi antaranya banyak ya artis-artis ya. Charlie kan dulu Charlie, kesini. ya, Charlie. AA juga. Ya, ini iya. artis saya nggak tahu. Terus Almarhum Hari Mukti. almarhum Hari Mukti. Seueur. Pak Ridwan kami, anu Ridwan teh, kami. Kang Mahejo eta Oh. ya Abi kan, sama. Jadi Oh. Ayudi ngasih saya untuk Pak Ridwan. Banyak pejabat juga nggak sedikit lah yang mendapatkan, dan beliau Banyak. luar biasa. Keren banget. Yang ada. Nah, Itu Pak Ayudi, karena semakin banyak saya bicara semakin saya lapar. Mau apa yang mamah lain? Mangga tuan heula. Kita makan Iya. dulu. Gulena, satena, mangga. Sate kayaknya ada dua. Ada dua. Ini mah sate. Sate domba dua nana. Oh, bukan. Ini Masa? Ini mah daging. Ieu mah dagingna teu nganggo lemak, upami ieu mah nganggo lemak kan pesanan Oh iya benar. lemak. Nah, jadi ada dua, daging domba yang pakai lemak dan yang tidak pakai lemak. Nah, kalau yang ini namanya gulai. ini gulainya. Ini luar biasa. Ini gulainya. Sobiana. Ini gulainya. Kita makan dulu gulainya sebelum satenya ya. Oh, ini sampai di mama almarhum. Kami sadayana oge. Itu biasa. Insya Allah henteu bau. Itu nggak ada apa. Insya Allah. Wah, bahaya lah itu mah. Mantap. Ya, saya beruntung sekarang di Bogor, tinggal kalau di Garut saya tiap hari kesini bahaya juga. Saya pegang lah. Kita coba tapenya ya. Ini yang tadi daging. Saya udah habis 2. Yang gaji udah habis 2. Ini yang ketiga. Karena Ayudi dari tadi bicara soal Garut 3. Jadi saya makan 3. Yang 4-5 ini nyumput. Daging dan dagingnya jadi satu. Nah, ada juga mantap banget. Ada juga informasi bahwa daging domba bikin darah tinggi, sebetulnya salah. Ini tahu paham itu? Paham. Ya. Sebetulnya berdasarkan penelitian dari IPB bahwa daging merah ya itu daging domba itu adalah daging yang bagus. Cuman ya itu makanya di sini sebetulnya kita fokus daging tanpa lemak. Ya jadi yang membuat darah tinggi itu ya tentu yaitu lemak. Lemak. Jadi jangankan lemak domba ya, lemak ayam juga itu tetap berpotensi untuk penyumbatan pembuluh darah. Ya. Jadi karena ini merequest aja Kamu request aja. request gitu, tapi ya makanan sehat itu katanya itu yang tanpa lemak. Gitu. Itu jadi kalau daging merah sudah jelas kaya akan protein. Ini bukan saya bukan dari Ayudi, saya tahunya bukan dari Ayudi tapi dari orang provinsi yang menyampaikan, bahkan
Oh, wakil gubernur pernah cerita juga dulu, wakil gubernur ke saya cerita juga, kita sudah melakukan penelitian bahwa ternyata domba itu, daging domba itu tidak seperti yang orang katakan, gajinya yang memang berbahaya. Tapi kalau bicara gaji siapapun berbahaya, misalnya gaji PNS. Udah, tapi mau Mangga melah. lajengkeun. Nah, lajengkeun. Pos lami akan nuang sate di dia. Oh, kalau di Mamulardi.